Ya, tadi Mas Eko menceritakan bahwa data itu apa selalu berupa angka, berupa teks gitu. Tidak selalu ya, tidak selalu. Ini adalah salah satu penelitian saya begitu ya, yang terkait dengan ini apa kecerdasan buatan ya, kecerdasan buatan namanya computer vision, yaitu sebuah sistem yang mau meniru cara kerjanya mata manusia. Mata manusia itu kalau melihat suatu gambar, dia memiliki persepsi, kemudian bisa melakukan aksi dan sebagainya ya. Nah, ini digunakan untuk mengklasifikasi hama mangga berdasarkan daunnya, ya. Berdasarkan daunnya kenapa? Karena tidak semua orang itu paham bagaimana suatu gejala kok daunnya seperti ini kena apa begitu, nggak ngerti ya. Sementara ada pakar yang mestinya tidak selalu ketemu dengan yang membutuhkan itu, sehingga pengetahuan dari pakar untuk mengidentifikasi itu kita pakai. Saya punya sekumpulan gambar, setiap gambar saya minta pakarnya untuk mengidentifikasi ini jenisnya hama apa dan seterusnya. Ada 181 hama ya yang terkait dengan tanaman mangga, tapi ini kita ambil yang memiliki dampak ekonomi yang cukup besar begitu, karena Indonesia itu sebenarnya sangat potensial untuk bisa mengekspor mangga, tapi dikembalikan gagal karena keberadaan hama pada tanaman mangga tersebut ya. Nah, itu kita identifikasi 15 yang besar itu, kemudian gambar-gambar itu dimasukkan dalam suatu folder begitu ya. Kemudian kita training ya, kita training menggunakan mesin learning. Kemudian hasil trainingnya itu kita identifikasi tadi 15 jenis itu apa atau ciri-cirinya, bagaimana cara penangannya, itu kita masukkan database sehingga akhirnya terciptalah sebuah aplikasi mobile begitu yang bisa mengakses ketika diklik foto gitu ya dari suatu daun mangga, atau saya ambil file dari galeri saya gitu tentang daun mangga, nanti akan menginformasikan itu terkena hama apa ya, apakah itu daun yang normal atau hama yang terkena hama tertentu ya. Ini kita lakukan, kemudian dalam prosesnya ternyata tidak semulus itu begitu ya, akurasinya masih rendah. Nah, ini salah satunya kami menggunakan metode namanya augmentasi ya. Ini adalah cara untuk menduplikasi gambar tetapi dengan bentuk yang tidak mirip gitu ya, tidak sama plek gitu ya. Nah, ini ada yang dirotasi 3 dimensi, ditambahi kontras, juga tambah blur dan sebagainya untuk memperkaya seolah-olah saya ngambil data itu. Sehingga nanti ketika ada penggunaan aplikasinya dengan berbagai variasi yang dilakukan oleh pengguna, itu tetap bisa diidentifikasi oleh sistemnya gitu ya. Ini sudah kami tulis dalam paper dan terpublikasikan di jurnal Q1 ya. Ini aplikasinya sudah juga di-upload di apa namanya App Store begitu ya, Google Play. Nah, ini bisa diakses dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang lain ini penelitiannya mahasiswa saya ya, Bu Ferawati ya, ini mahasiswa bimbingan saya. Dia membuat apa? Membuat untuk mengidentifikasi wajah siapakah ini gitu ya. Wajah siapakah ini ketika ada sekerumunan orang, segerombolan orang di depan kamera, itu nanti bisa diidentifikasi, oh ini Rizky loh, oh ini Nugroho loh, ini siapa gitu ya. Kemudian nanti akan dicocokkan dengan jadwal shift yang ada di perusahaan itu. Ini ceritanya untuk sistem kehadiran begitu ya. 8. Terus ada 5 orang yang datang, ternyata yang masuk shiftnya 3, maka yang dibolehkan nanti diinformasikan 3 orang ini boleh masuk, yang 2 ini di luar shiftnya begitu ya. Itu diinformasikan seperti itu. Ini juga menggunakan database begitu ya. Kemudian apa cara membuatnya ini sudah kita, dan cara hasil pengujiannya sudah kita tulis dalam jurnal, juga masuk jurnal Q1. Nah, ini yang lain. Ketika ada fenomena begini di Jogja, di perempatan jalan itu sudah ada CCTV ya, sudah ada CCTV. CCTV ini dihubungkan dengan alat apa komputer yang ada di ATCS ya, ini ada di Disub sana. Mereka punya layar besar begitu ya. Nanti bisa melihat oh apa yang terjadi di masing-masing perempatan itu. Tetapi ini yang melihat adalah manusia. Yang melihat adalah manusia. Kemudian kalau mereka mau mengadjust sesuatu, ada softwarenya, misalnya mau mengubah apa lampunya hijau atau merah, itu bisa juga di-adjust oleh mereka ya, tapi itu dilakukan oleh
manusia secara manual, atau mau menginformasikan, misalnya ada yang melakukan pelanggaran begitu, ya pelanggaran melampaui zebra cross, atau mungkin ada yang nggak pakai helm begitu, nanti akan diinformasikan, tapi itu masih manual. Nah, pengennya dirubah, bagaimana caranya? Ini bisa dilakukan secara otomatis. Yang dilakukan otomatis yang pertama adalah bagaimana cara mengklasifikasi dan menghitung, karena dalam berbagai keputusan itu dibutuhkan data berapa jumlah bus yang lewat, berapa jumlah truk yang lewat, berapa jumlah sedan yang lewat, berapa jumlah motor yang lewat, dan seterusnya. Ya, nah ini instruksi dari pimpinan gimana caranya ya, bagaimanapun caranya bisa mendapatkan data itu. Bisa saja orangnya menunggui di setiap perempatan, kemudian menghitung begitu ya pakai counting, oh ini bus dicoret-coret pakai 5 dicoret lagi gitu ya, boleh pakai kayak gitu boleh. Tapi ini berapa banyak tenaga yang harus diterjunkan karena banyak sekali lampu merahnya begitu kan. Kemudian apa yo sabar nunggu 24 jam di situ begitu. Ini pekerjaan yang sia-sia padahal mereka sudah punya CCTV. Maka ini bisa kita lakukan proses klasifikasi ya, diklasifikasikan oh berarti ini bus, yang hitung biar komputer saja sehingga nanti sudah muncul dashboard ya berapa jumlah kendaraan yang melalui suatu persimpangan ya berikut klasifikasinya. Ya, ini salah satu tampilannya ya ketika lewat itu ada beberapa, ada misalnya ini kita lihat 3 kamera begitu. Oh, ini yang mobil berapa, yang bus berapa, ya, yang motor berapa itu bisa muncul ya. Bahkan basis data pun ini juga apa namanya dimanfaatkan ketika saya terlibat dalam proyek ini. Saya sekarang masuk dalam tim Silvanus namanya. Ini ketika kemarin saya di mana ya? Ini ketika di Slovakia. Slovakia itu sebelahnya Ukraina yang sedang perang itu ya. Ini bulan Maret. Jadi saya masih ingat malam sebelum deklarasi perang itu saya beli tiket nih bersama Pak Arief, ini teman saya yang ada di Amikom, Pak Wakil Rektor begitu ya. Kami sudah beli tiket, besoknya itu diumumkan perang ya, Ukraina dengan Rusia. Nah, ini kami tetap berangkat ke sana dalam rangka apa? Kami mengerjakan sebuah pekerjaan terkait dengan judulnya ini, judulnya adalah Integrated Technological and Information Platform for Wildfire Management. Ya, jadi ini kita membuat sebuah teknologi informasi, platform teknologi informasi yang terintegrasi untuk manajemen kebakaran hutan. Ya, proyek ini dilakukan di bawah pembiayaan dari Horizon 2020 Innovation Action ya, dengan waktunya dari 2021 sampai 2025. Jadi ini sekarang berjalan tahun pertama ya, dengan melibatkan 49 partner dari 18 negara. Aslinya untuk Uni Eropa ada 15 member dari Uni Eropa ya. Kemudian ini 3 butuh partner internasional, 1 diambil dari Brasil, yang kedua dari Australia, dan yang ketiga dari Indonesia. Jadi dalam satu Asia itu hanya Indonesia saja, dan Indonesia itu diwakili oleh Amikom. Ya, Amikom di sini posisinya di wakil Yayasan Amikom Yogyakarta ya. Di sini kemudian kita diminta menjadi salah satu work package leader ya. Jadi pekerjaan ini dibagi menjadi 10 paket pekerjaan begitu. Kita menjadi pimpinan dari salah satu paket pekerjaan itu ya, untuk pengelolaan tadi manajemen kebakaran hutan. Apa saja yang dikerjakan? Ini mulai dari pencegahan ya, pencegahan ini mulai dari bagaimana melakukan pemahaman kepada masyarakat ya, bagaimana kita membuat simulasi untuk para pemadam kebakaran. Ini kalau nggak latihannya langsung, nggak ada kebakarannya, gimana sih mereka untuk bisa belajar begitu? Itu bisa dilakukan dengan itu. Bagaimana membuat kebijakan, bagaimana melakukan pencegahan dan sebagainya, itu bisa kita lakukan di fase A. Kemudian di fase B ini kita melakukan deteksi dan respon. Bagaimana kita membuat alat untuk mendeteksi, misalnya dengan satelit, itu kita bisa tahu bahwa oh ini sedang terjadi kebakaran di titik mana ya. Kemudian tidak hanya itu, mungkin nanti bisa kita terjunkan drone dalam suatu wilayah, nanti bisa kelihatan mana yang memang betul real terjadi kebakaran. Atau mungkin melalui media sosial dan sebagainya. Ada cuitan orang yang bilang
kok banyak orang yang bilang kebakaran di lokasi mana, maka ini indikasi sehingga nanti stakeholder terkait mungkin dari Kementerian Kehutanan atau BPBD atau siapa begitu yang bertanggung jawab terhadap itu bisa melakukan aksi. Aksinya bisa kita bantu, ada robot yang dikembangkan ya dan lain sebagainya, termasuk sampai dengan restorasinya. Bagaimana kita beradaptasi, bagaimana kita melakukan program untuk bisa mengembalikan hutan seperti semula ketika setelah terjadi kebakaran hutan. Nah, itu ruang lingkup yang dikerjakan dalam proyek ini ya. Ini ketika kami berada di Slovakia bersama dengan tim ya, ini juga kita datang ke lapangan ke ke BPBD, kemudian ke Polres terkait, kemudian dengan pemadam kebakaran ya, kita juga datang ke lokasi langsung ke hutannya begitu ya, seperti apa kami pakai perahu untuk masuk ke dalamnya. Kita juga bertemu dengan masyarakat lokal termasuk anak-anak di sana, seperti apa dampaknya ketika terjadi kebakaran hutan, itu kita tanya dan sebagainya, sampai ketemu juga dengan beberapa satwa begitu ya yang ada di sana. Ini tidak hanya dilakukan di Indonesia. Bulan Juli kemarin saya ke Itali ya, di hutan Itali ini di namanya Gargano Park ya, Taman Gargano. Kita juga mengambil data terkait apa-apa yang terjadi di sana, dan itu semua kita kelola dalam sebuah database ya, dalam sebuah database untuk bisa akhirnya memberikan aksi ya terhadap apa-apa yang sudah dilakukan tadi. Ini dari media sosial, dari berita, itu juga kita ambil kita masukkan ke dalam database, kemudian kita proses sehingga kita bisa tahu, oh ini banyak berita itu terkait kebakaran itu ada di mana dan sebagainya. Ya, kita tahu bahwa oh Twitter per hari ini yang banyak disampaikan itu tentang apa gitu ya. Ini ada word count-nya. Kemudian nanti kita bisa munculkan sebuah pengetahuan bahwa sedang terjadi kebakaran hutan di lokasi mana, pada saat kapan dan seterusnya, itu dengan menggunakan data Twitter tadi. Itu semua hanya bisa terjadi kalau kita memanfaatkan basis data ya. Jadi tujuan dari basis data itu apa? Ya, ingin mengatur data sehingga diperoleh kemudahan ya, ketepatan, kecepatan dalam mengambil kembali ya. Basis data, basis itu kan gudang. Bagaimana ketika kita masukkan suatu barang ke gudang, tentu sesuatu yang dimasukkan ke gudang itu punya tujuan, punya angan-angan gitu ya. Saya masukkan barang ini ke gudang, saya simpan di gudang karena saya tahu suatu saat saya membutuhkan. Nah, gimana caranya ketika saya membutuhkan itu bisa diperoleh dengan mudah? Itu sebuah tantangan. Apalah gunanya kita punya simpanan, tapi pas nyarinya itu setengah mati. Akhirnya saya memutuskan, ya sudahlah saya beli lagi aja gitu, lupakan yang ada di gudang. Ya, itu sama aja kalau Bapak Ibu teman-teman semua punya data di dalam database, tapi nyarinya susah, akhirnya memutuskan, udahlah saya cari data baru lagi aja. Nanya lagi ke end usernya atau seperti apa, yaitu sama. Nah, ini gimana caranya supaya datanya itu memenuhi ya, menjadi sebuah base data yang baik, itu tidak boleh ada redundansi ya, tidak boleh ada inkonsistensi data begitu kan, tidak ada kesulitan pengaksesan data, harus bisa diakses oleh multiple user, banyak user gitu ya, itu bisa kita lakukan begitu. Nah, ini adalah salah satu contoh yang namanya redundansi. Redundansi itu saya tulis data, ini adalah contohnya data KRS misalnya. Ini seseorang mahasiswa mengambil mata kuliah tertentu, nilainya apa? 102 Ratna basis data. Ya, ini 102 Endang struktur data. Nah, loh, NIM-nya 102, namanya Ratna 102, kok Endang? Jadi yang benar gimana ini? Ya, padahal NIM itu kan mengidentifikasi sesuatu yang unik terhadap data mahasiswa. Ini berarti tadi mencatat nama di dalam suatu tabel KRS itu bisa menimbulkan pengulangan gitu ya, namanya mengulang dan bisa jadi terjadi kesalahan ya. Atau seperti ini misalnya ini data penjualan ya, kopi ABC harga satuannya adalah 1.000, kemudian membelinya 5, harga totalnya menjadi 7.000. Nah, gimana ceritanya ini kan? 1.000 kali 5 itu kan 5.000, nggak mungkin 7.000. Berarti harga totalnya harusnya nggak usah disimpan. Biarin aja harga satuan sama jumlah belinya saja. Ya, sehingga nanti kalau saya perlu harga totalnya tinggal saya kalikan 1.000 dikalikan 5, pasti akan ketemu nilai yang benar ya. Nah, ini yang dimaksud dengan redundansi, datanya menjadi tidak konsisten dan ini harusnya dihindari. Nanti dalam teknik-teknik perancangan itu ada caranya bagaimana menghindari terjadinya redundansi ya. Kemudian bagaimana pengguna dapat mudah berkomunikasi dengan basis data.
Ya, ini ada pengguna, kemudian kita punya basis data, nanti pengguna itu akan request, akan meminta, ya, saya butuh data XYZ, saya butuh data mahasiswa yang alamatnya Solo loh, misalnya, ya, itu bisa di request, nanti melalui DBMS, nanti akan dicari ke dalam basis datanya, lalu hasilnya akan direportkan melalui DBMS, nanti penggunanya bisa melihat, oh ini toh daftarnya mahasiswa yang dari Solo, gitu ya. Nah, ini cara pertama. Jadi kita langsung mengakses ke DBMS-nya. DBMS itu adalah software pengelola basis data. Jenisnya ada yang namanya MySQL, ada yang namanya Microsoft Access, ada yang namanya Microsoft SQL Server, ada yang namanya PostgreSQL, ada Oracle, macam-macam, ya. Tapi bukan Excel, ya. Microsoft Excel walaupun ada tabelnya, itu bukan DBMS, ya, bukan DBMS. Kemudian skema yang lain adalah ketika user itu menginputkan atau mencari, dia masuk melalui aplikasi. Mungkin Bapak Ibu teman-teman sudah sering lah ya menggunakan aplikasi yang ada pencariannya. Misalnya mau belanja nih, mau belanja online, ya, saya cari kaos kaki gitu, berarti itu masukkan search-nya kan. Nah, nanti melalui aplikasi, ya, aplikasinya nanti akan diumpankan ke DBMS, DBMS-nya mencari ke basis datanya, kemudian nanti akan dikembalikan ke aplikasinya lagi, sehingga kita melihatnya itu seolah-olah tanpa bersentuhan dengan basis datanya, karena sudah diberikan level yang lebih tinggi, yaitu dengan aplikasinya, ya. Oke, nah dalam arsitektur sistem basis data itu dibagi dalam 3 level. Ada yang namanya level fisik, ada yang namanya level konseptual, ada yang namanya user view. Level fisik itu berarti secara fisik datanya ada di mana sih? Struktur tabelnya seperti apa? Nama kolomnya apa? Ya, itu level fisik. Kita tahu secara physically database itu berada di lokasi mana, filenya apa, ya. Sedangkan konseptual ini mencerminkan makna, ya, makna di balik struktur tadi itu seperti apa. Kita nggak harus tahu dia ada di mana, tapi kita tahu fungsi-fungsinya, ya. Kemudian level pandangan user ini lebih tinggi lagi. User hanya bisa melihat sebagian dari fungsi sistem itu. Misalnya teman-teman mau mencari KHS atau transkrip nilai, maka yang dilihat hanya pada halaman transkrip nilainya teman-teman saja. Nggak bisa melihat punya temennya gitu ya. Nah, ini sesuai dengan hak aksesnya masing-masing. Mau ngambil uang, ya, nggak bisa ngambil uang dari rekening temennya, ya, kecuali dikasih ATM, ya. Nah, ini juga sebagai apa namanya, salah satu boundary, ya, batasan di dalam level pandangan user ini. Oke, kemudian dalam mengimplementasikan nanti sebuah database dengan aplikasinya itu bisa berada dalam satu komputer, ya. Jadi database-nya di situ, aplikasinya ada di situ gitu. Itu namanya standalone, ya, sistem yang standalone. Kemudian bisa juga kita buat model yang client server, di mana database-nya ditaruh di server, kemudian kita bisa punya banyak klien yang mengakses, ya. Ini memudahkan ketika misalnya satu data itu diakses oleh banyak orang, ya. Jualannya apa, tapi yang akses ke banyak dilakukan oleh komputer yang berbeda begitu, apalagi lokasinya yang jauh, pakai web dan sebagainya. Oke, sebentar saya break sebentar. Oke, ini cara yang kedua, ya. Jadi misalnya gini, mungkin teman-teman bisa membayangkan sistem kasir, ya, sistem kasir. Di sebuah supermarket, kasirnya itu kan tidak hanya satu, ya. Kemudian mereka ketika memasukkan transaksi penjualan, nanti akan menerbitkan sebuah dokumen namanya nota, ya. Nota itu ada nomornya. Notanya biasanya dibuat auto increment, ya. Kalau transaksi nomor 1, berikutnya nomor 2, berikutnya nomor 3. Ini yang nomor 1 di klien 1, yang nomor 2 di klien 3 itu mungkin, ya, karena mereka di generate dari satu database yang sama, ya, di satu tempat. Oke, seperti itu. Kemudian bentuk yang ketiga, yang diakses itu bukan database, ya, tapi melalui aplikasi server. Jadi ada perantara sehingga klien-klien ini tidak bisa langsung mengakses database, tapi mereka hanya minta ke aplikasi server, nanti aplikasi server yang akan mengambilkan ke kliennya, ke database-nya, sehingga ini bisa lebih aman, ya. Oke,
Apa toh yang dilakukan ketika kita mau mengembangkan sebuah sistem basis data ya? Yang pertama tadi saya sampaikan kita merancang merencanakan dulu ya. Mau buat basis data untuk apa sih? Oh, untuk sistem rumah sakit misalnya ya. Kemudian kita definisikan sistemnya. Di rumah sakit itu ada apa saja gitu kan? Mau ruang lingkupnya semana? Untuk UGD, untuk rawat jalan, rawat inap, nanti apoteknya masuk atau tidak dan sebagainya. Itu kita definisikan. Setelah itu detailnya kebutuhan dari masing-masing. Oh, kalau apotek dimasukkan memang transaksi yang di apotek itu apa saja? Itu kita identifikasi. Apa saja data yang dimasukkan ya. Kemudian transaksinya apa saja, laporan yang dibutuhkan apa saja. Kalau kita sudah dapat, kemudian nanti bisa kita rancang. Kita rancang secara konseptual, ya logikalnya, fisikalnya seperti apa. Kemudian bisa dibuat prototyping. Ya, prototyping ini tapi sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak. Kalau kita buat prototypingnya, kemudian kita kasihkan ke usernya lagi, end usernya. Gini nggak sih yang dimaksud, gitu kan? Kalau oke, berarti bisa jalan. Tapi kalau belum oke, berarti nanti bisa dilakukan revisi-revisi, ya. Ya, kemudian bisa kita setelah itu kita implementasikan, kita buatkan kode programnya, lalu kita lakukan uji coba dan sebagainya ya, pengujian, pelatihan, pemeliharaan ya, ini adalah proses yang ada di dalam pengembangan sebuah sistem berbasis database. Oke, mungkin teman-teman yang sudah akrab dengan database itu dengan mudah membayangkan, tapi yang baru kenal sekarang, oh database itu kayak gitu ya, itu mungkin sulit membayangkan ya. Jadi ini saya berikan ilustrasi, kalau tampilan kayak gini di sebelah kiri ini, saya yakin teman-teman sudah pernah ya. Ini adalah halaman pendaftaran mahasiswa baru di Amikom. Diminta untuk memasukkan nama, alamat ya, alamat email ini ya, kemudian nomor telepon. Sesungguhnya ketika saya punya data, ketika teman-teman memasukkan data ini, klik tombol daftar, itu adalah sejatinya memasukkan ke dalam tabel. Tabelnya strukturnya begini. Ada kode, biasanya nggak kelihatan di sini ya. Ini dibuat apa namanya auto increment tuh otomatis naik, dijadikan primary key, dijadikan pegangan untuk nanti menghubungkan ke data-data yang lain. Tapi nggak kelihatan di sini. Yang kelihatan oleh end user itu hanya nama, alamat, dan nama email dan nomor HP-nya saja. Itu disimpan gitu ya, masuk ke dalam sini. Nah, perintahnya ada bahasa basis data untuk memerintahkan data yang dimasukkan melalui penekanan tombol daftar ini dengan perintahnya insert into pendaftar. Misalnya ini judulnya tabelnya adalah pendaftar dengan 3 kolom yang diisi yaitu nama, email, kemudian HP dan isinya apa. Ya, itu kita masukkan seperti ini yang apa bahasa basis datanya itu ini SQL namanya, Structure Query Language ya. Ini adalah struktur tabelnya, ini adalah interface-nya ya. Oke. Kemudian kalau kita bicara itu tadi kan kalau pakai aplikasi. Kalau saya pakai DBMS tampilannya akan begini. Selain melalui aplikasi, saya bisa juga langsung memasukkan melalui DBMS. Saya nanti misalnya ini adalah yang ada di PHP MyAdmin ya, salah satu tool yang dibawa oleh MySQL ya. Ini ada browse, structure dan sebagainya, salah satunya SQL. Kemudian saya bisa ketikkan SQL-nya di sini, kemudian saya tekan tombol go. Ya, tombolnya dari saya nggak kelihatan. Oh, di bawah ini. Go begitu ya. Nah, maka ini sama. Nanti juga akan memasukkan data ke dalam database. Bagus yang mana? Masukkan ke DBMS atau melalui aplikasi? Ya, kalau pas penggunanya banyak, orangnya beragam, sebaiknya melalui aplikasi. Karena kasihan kalau usernya suruh memasukkan kayak gini. Ya, selain itu nanti user yang tidak berhak juga bisa memasukkan gitu kan, sehingga ini secara keamanan itu tidak bagus kalau kita memberikan langsung DBMS-nya kepada end user. Selain itu sulit ya, maka sebaiknya itu dibuatkan aplikasi di atasnya, kecuali database-nya itu saya gunakan sendiri. Saya juga pernah menggunakan database untuk analisis, untuk penyimpanan data tanpa membuat aplikasi. Kenapa? Karena penggunanya saya sendiri, ya. Saya pakai untuk saya sendiri. Kemudian saya bisa SQL, lalu penggunanya juga jarang-jarang. Biasanya 1 semester sekali lah saya pakai untuk analisis gitu. Sehingga itu menjadi sebuah kerepotan kalau saya harus mengimplementasikan dalam sebuah sistem. Saya cukup menggunakan apa namanya DBMS-nya saja. Begitu ya. Itu juga mungkin. Jadi program aplikasi itu sifatnya adalah sunnah ya, tapi untuk penggunanya yang banyak supaya mudah, apalagi penggunanya adalah orang awam, itu
sebaiknya dibuatkan aplikasi. Nah, ketika kita mau merancang database, yang pertama kita buat adalah tadi ya, identifikasi. Sistemnya mau ngapain toh? Siapa saja sih penggunanya? Ya, mereka punya hak untuk memasukkan data apa saja. Itu bisa melalui digambarkan, bisa menggunakan UML, bisa menggunakan data flow diagram ya. Dalam buku yang kita bahas ini tidak menggunakan UML tapi menggunakan data flow diagram ya. Ini adalah entitas ya, kemudian ini adalah proses, ini aliran datanya. Kalau masuk ini artinya memengaruhi database ya, dia masuk ke dalam database. Kalau keluar ini berarti menghasilkan informasi yang diambil dari sistem atau dari database-nya. Kemudian berikutnya akan dibuat rancangan entity relationship diagram ya. Ini pendekatan kita tahu bahwa oh prosesnya itu saja, objek yang terlibat apa saja, siapa yang melakukan dan sebagainya. Kemudian objek-objek yang terlibat itu kita buat ini namanya entity, internal entity, apa saja atributnya begitu ya. Kemudian kita cari hubungan ya. Mata kuliah dengan dosen itu hubungannya apa sih? Oh, dosen mengajar mata kuliah misalnya ya. Kemudian ini relasinya ini one to many atau many to many itu kita identifikasi ya. Kemudian mana yang menjadi primary key, mana yang menjadi foreign key ya. Ini garis 2 ini foreign key. Bagaimana hubungannya dengan yang lain itu dibahas step by step ada di dalam buku itu ya. Definisinya masing-masing, langkah-langkahnya dari awal sampai menjadi seperti ini itu dibahas. Kemudian kalau sudah seperti ini berikutnya nanti akan menjadi relasi antar tabel. Relasi antar tabel itu seperti ini ya. Jadi tabelnya menjadi apa saja? Oh, ada tabel dosen, ada tabel kelas, mata kuliah. Dosen itu primary key-nya NIP ya. Kelas itu ada ID kelas, kode NIP. NIP yang ada di kelas itu penjelasannya namanya siapa bisa diambil dari data dosen. Mata kuliahnya apa saja bisa diambil dari mata kuliah dan lain sebagainya. Ya, itu juga nanti dibahas bagaimana mengubah ER diagram menjadi relasi antar tabel. Kemudian dijelaskan juga dengan pendekatan normalisasi. Kalau tadi ER diagram itu berangkatnya kita sudah ada entity-nya, kita tahu apa hubungannya begitu ya. Kalau di dalam normalisasi pendekatannya by dokumen. Kita punya dokumen seperti apa, kemudian akan kita analisis, kita evaluasi apakah memenuhi apa bentuk norma pertama atau tidak ya, bentuk norma kedua atau tidak, BCNF atau tidak ya. Kemudian ini lossy joint decomposition atau tidak dan sebagainya. Itu ada langkah-langkahnya detail sampai ketika kita punya sebuah tabel, kita lakukan pemecahan, mana sih pemecahan yang mungkin ya. Oke, ini contohnya adalah tabel KRS ya. KRS itu unsurnya ada mahasiswa, NIM nama itu dari mahasiswa, kemudian kode mata kuliah SKS itu dari mata kuliah, kemudian nilai. Ya, jadi menceritakan siapa mengambil apa, itu nilainya apa. Ini adalah contoh yang tidak baik, contoh yang redundan tadi yang saya sampaikan ya. Satu Ani nanti kalau ini salah ketik Anita gitu udah bingung kita. Yang benar tuh Ani atau Anita. Ya. Agama mungkin nanti bukan agama tapi lain gitu ya, algoritma misalnya, yang satu agama, yang satu algoritma. Nah, ini yang benar yang mana, mata kuliahnya yang benar apa gitu ya, sehingga ini adalah contoh yang tidak baik, maka harus dipecah. Pemecahannya menjadi seperti ini, tapi langkah detailnya bagaimana itu ada di dalam buku tersebut ya, bagaimana kita menganalisis apa namanya lossy joint decomposition ya, itu bisa menggunakan ini atau menggunakan pendekatan ketergantungan fungsional, analisis ketergantungan fungsional. Kemudian diberikan contoh juga yang lain ya, ini ketika tadi diimplementasikan dalam sebuah tabel begitu ya, sejatinya itu serupa dengan pendekatan ER diagram. Jadi hasilnya antara metode ER diagram normalisasi itu harusnya sama begitu ya, hanya cara pendekatannya saja yang berbeda. Kemudian diberikan contoh lain dengan pendekatan normalisasi dengan melihat bentuk norma 1, 2 BCNF-nya ya, mulai dari kita mengidentifikasi ini adalah namanya diagram konteks atau DFD level 0-nya, ada sistem informasi penjualan, siapa saja atau yang terlibat, apa data aliran masuk dan keluarnya, kemudian diberikan contoh salah satu contoh transaksi begitu yang ada ini misalnya nota penjualan. Dari nota penjualan ini kita akan mengidentifikasi
mana bentuk tabel universalnya, kemudian dibuat bentuk normal 1, normal 2, BCNF ya, sampai akhirnya menjadi relasi antar tabel. Itu dijelaskan detail di dalam buku tersebut. Kemudian kalau sudah punya relasi antar tabel mau diimplementasikan ya, sudah punya tabel-tabel tadi itu dalam bentuk logik begitu ya. Kemudian mau diimplementasikan secara fisik ke dalam DBMS, gimana caranya? Ya, ini kita informasikan cara untuk menginstal ya software pengelola basis data. Jadi siapapun bisa nyoba, nggak harus lulusan informatika begitu ya. Siapapun bisa nyoba. Kemudian ini saya berikan contoh kasus ketika saya punya struktur tabel begini ya. Kemudian bagaimana cara memasukkan script ya, script untuk membuat tabelnya, membuat database-nya ini ya, membuat database-nya, membuat tabelnya yang berelasi ini yang ada garisnya ini gimana caranya ya menggunakan foreign key begitu, itu juga dibahas secara detail ya. Nanti Bapak Ibu teman-teman bisa latihan untuk membuat sendiri, tapi kalau sudah terakhir, oke, sudah paham, tapi saya nggak mau nyelesain semua, saya mau ambil script-nya. Ada script-nya lengkap, itu sudah disediakan. Kemudian nanti juga dijelaskan bagaimana cara memasukkan data dengan perintah insert ya, kemudian mengupdate data untuk mengubah isi data dalam tabel atau menghapus data dengan berbagai macam ketentuannya, itu juga dijabarkan. Lalu bagaimana kalau saya punya tabel seperti di atas ini ingin ditampilkan data detailnya ya, misalnya ini dengan select gitu, select bintang ini dari satu tabel ya, tabelnya mahasiswa saja ya, kemudian ini bentuknya rincian. Lalu yang di kanan ini diambil statistiknya, mengambil nilai tertinggi gitu ya. Ada penggunaan group by, ya nanti ada having, ada macam-macam. Kemudian ini contoh menampilkan data dari beberapa tabel sekaligus. Ada tabel mahasiswa, KRS, kelas, mata kuliah. Saya libatkan untuk bisa menampilkan IPK seorang mahasiswa ya yang memenuhi ketentuan tertentu. Ya, ini bisa ditampilkan seperti ini. Nanti teman-teman bisa mengambil skripnya, kemudian bisa mempraktekannya. Ya, kemudian nanti untuk kasus-kasus yang lain itu dibahas tadi ada 5 kasus ya, untuk misalnya ada simpan pinjam, ada yang untuk pendaftaran mahasiswa dan sebagainya, skripnya sudah ada, jadi teman-teman step by step bisa mengikuti yang ada di sana. Kemudian bagaimana mengamankan data? Ketika kita punya database dan kita share ke orang lain gitu ya, siapa saja bisa mengakses begitu, maka kita perlu manajemen user, siapa berhak ngapain ya, siapa boleh menginput, siapa boleh melihat saja dan sebagainya ya. Ini ada perintahnya untuk memberikan grant kepada user supaya dia punya akses database-nya ngapain aja, tabel yang mana dan seterusnya. Kemudian bagaimana caranya kita menghindari SQL injection ya. Bagaimana perintah-perintah itu disisipi oleh orang yang tidak berhak ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya kita menggunakan bentuk middleware ya tadi yang end usernya itu tidak langsung ke database tapi melalui sebuah web API. Itu juga dibahas di dalam buku itu. Oke. Nah, sekali lagi yang ingin tahu detailnya nanti bisa mengakses di buku ini ya, buku belajar basis data dengan berbagai kasus ya. Source-nya itu ada di Bitly database Kusrini dan video terkait penjelasannya secara detail masing-masing itu ada di Bitly video database Kusrini. Kalau teman-teman belum puas ya membaca buku ini kok masih kayaknya perlu diskusi bagaimana cara implementasinya, ini baru database ya. Bagaimana nanti saya membuat aplikasi di atasnya ya. Bagaimana tadi membuat client servernya, bagaimana saya membuat jaringannya dan sebagainya ya yang mau diimplementasikan. Maka bagi ini teman-teman yang belum kuliah ya, masih SMA atau SMK, nanti bisa join di Amikom ya, kita sedang penerimaan mahasiswa baru untuk program D3S1 ini masih dibuka sampai dengan 31 Agustus 2022, berarti ini masih ada sampai akhir bulan ya. Kemudian bagi yang, Bu, saya sudah S1, Bu. Ya, saya sudah S1, tapi saya pengen penelitian lebih dalam tentang ini. Boleh join bersama kami di S2 Teknik Informatika. Kita juga sedang buka, pembukaannya sampai 16 Agustus saja. Bapak Ibu yang mungkin, Bu, tapi saya di luar kota, ini saya dari Kendari loh. Gimana nih mau belajar di sana? Kita punya program studi PJJ, pendidikan jarak jauh, yang bisa dilakukan full online, jadi belajarnya dari mana saja itu bisa begitu ya. Atau mungkin yang punya keluhan,
Bu, tapi saya itu bukan dari bidang informatika. Saya senang banget dengan informatika, belajar autodidak, tapi saya belum pernah mendapatkan S1 bidang informatika. Di tempat kita ada program matrikulasi untuk menyetarakan, sehingga nanti teman-teman yang dari non-informatika itu tetap belajar lanjut S2 informatika di tempat kita. Itu kira-kira seperti itu. Ini adalah gambaran nanti ketika bergabung bersama kami, dan penelitiannya itu terkait, itu banyak yang melakukan tidak hanya mengajar tapi juga penelitian pengabdian masyarakat, ya. Ini ketika saya melakukan pengabdian masyarakat untuk Dinas Perhubungan, tadi yang saya ceritakan, membuat counting klasifikasi untuk kendaraan begitu. Ini kami datang ke ATCS, ya, di tempat kontrolnya yang ada di Dishub. Ini kita bawa mahasiswa ke sana, yang mengerjakan adalah teman-teman mahasiswa. Kasus-kasusnya mungkin tidak semua mahasiswa bisa ikut ke sana, tapi kasusnya itu kita bawa di kelas, kita bahas di kelas, teman-teman yang lain tuh membuat simulasinya, melakukan publikasi, dan sebagainya. Kemudian ini ketika kami penelitian dengan tadi tim Silvanus yang melibatkan 49 institusi dari 18 negara, ini juga kita libatkan mahasiswa. Yang paling depan ini mahasiswa S2, ya, mahasiswa S2 ini mendapatkan beasiswa tesis karena penelitian tesisnya itu merupakan salah satu bagian dari pekerjaan kami dalam penelitian dengan tim Silvanus ini. Oke, mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Eko.